Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, Master akan melanjutkan kembali tentang pembahasan soal perbandingan senilai, dan ini adalah tipe HOTS. Sebelum Master lanjutkan, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, Master akan merekomendasikan dua platform belajar untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS nanti. Selain, teman-teman juga belajar dari channel YouTube ini. Yang pertama adalah Solusi Belajar. Di Solusi Belajar, ada 3 paket kelas yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan. Mulai dari paket yang sangat murah, skripsi hanya dengan 59 ribuan, tesis dengan harga 89 ribuan, dan paket kelas disertasi yang harganya kurang dari 120 ribu. Teman-teman, paket disertasi ini menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Di paket ini, teman-teman akan mendapatkan semua fasilitas unggulan yang ada di Solusi Belajar. Mulai dari 50 paket tryout SKD Premium, 54 paket latihan soal, dan 8 paket pemantapan Super HOTS menjelang tes SKD. Tryout dan latihan soalnya bisa diakses berulang kali selama 1 tahun. Fasilitas unggulan lain dari Solusi Belajar adalah materi dan tampilan soalnya per kisi-kisi. Terdapat real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout SKD Premium 1 pekan sekali, yang hasilnya di-ranking secara nasional. Banyak sekali alumni dari Solusi Belajar di seluruh Indonesia yang sukses menggapai mimpinya menjadi seorang abdi negara melalui sekolah kedinasan dan CPNS. Nah, platform belajar kedua yang Master rekomendasikan adalah Sobat CPNS. Di Sobat CPNS, banyak sekali fasilitas premium yang ditawarkan. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, serta materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap, disertai dengan statistik TWK, TIU, dan TKP. Ada 10 e-book sukses menghadapi SKD CPNS yang dilengkapi dengan ratusan modul soal dan materi dengan jumlah ribuan halaman. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang sangat murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Ini adalah soal ke-6. Mari kita baca bersama. Harga 2 lusin piring kualitas premium di toko amanah adalah Rp360.000. Kemudian diketahui lagi, setiap pembelian 1 lusin piring, pembeli akan mendapatkan bonus 1 piring dan berlaku kelipatan. Pertanyaannya adalah, berapa harga yang harus dibayar oleh Bu Mika jika jumlah piring yang dibeli berjumlah 15 piring? Baik, ini adalah contoh dari perbandingan senilai dengan tipe yang HOTS. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. 2 lusin piring itu dapat dibeli dengan harga Rp360.000. Kemudian di sini diketahui jika seorang pembeli membeli 1 lusin, maka akan mendapatkan 1 tambahan piring, atau ini adalah bonus. Dan ini berlaku kelipatan, artinya ketika membeli 2 lusin, maka piring tambahannya berarti ada 2, begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa harga yang harus dibayar oleh Bu Mika jika jumlah piring yang dibeli berjumlah 15 piring? Nah, sebelum kita menghitung perbandingan yang ada pada soal ini, pertama yang perlu kita cermati di sini adalah satuan lusin. Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya, 1 lusin itu sejumlah 12 buah atau 12 buah piring. Nah, yang ingin dibeli adalah 15 piring.
Artinya 15 ini adalah jumlah yang lebih besar daripada 1 lusin. Artinya ketika Bu Mika membeli 15 piring, maka dia akan mendapatkan 1 piring bonus. Karena dia membeli lebih besar dari 1 lusin. Nah, padahal yang dibutuhkan hanya 15 piring. Artinya, karena sudah ada tambahan 1 piring, berarti di sini Bu Mika cukup membayar 14 piring saja. Sampai di sini paham? Jadi yang dibayar hanya 14 piring. Kenapa? Karena ketika membeli 14 piring, maka akan mendapatkan tambahan 1 piring lagi. Nah, dari sini kemudian kita coba bandingkan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Nah, di sini ada 2 lusin. Kita langsung hitung. 2 lusin itu kalau kita ubah ke dalam buah atau piring, maka dikali dengan 12. Jadi di sini 2 lusin itu adalah 2 kali 12. Dibagi dengan 14 piring. Sama dengan, karena ini perbandingan senilai, maka yang di atas ini senilai dengan 360.000, kita tuliskan. Yang di bawah ini yang ditanyakan. Oke, teman-teman bisa melakukan operasi pembagian atau pencoretan untuk bagian sebelah kiri. Kita coret di sini 2 dengan 14. 2 dibagi 2 itu 1, 14 bagi 2 itu adalah 7. Nah, kemudian kita coba kalikan silang. Berarti di sini 12 dikali dengan X. Kita tuliskan 12 dikali dengan X sama dengan 7 dikali dengan 360. 7 dikali 360.000. Nah, teman-teman, ini juga bagian dari tips dari Master bahwa ketika teman-teman menghitung operasi perkalian atau pembagian, teman-teman jangan terburu-buru untuk mengalihkan totalnya terlebih dahulu. Misalkan di sini 7 kali 360.000, teman-teman belum perlu untuk mengalihkan. Karena nanti kemungkinan nilai-nilai yang ada itu bisa saling dibagi, sehingga ketika mengalihkan nanti akan lebih mudah. Nah, kita lanjutkan. Berarti ketika X yang ditanya menjadi 7 dikali 360.000 dibagi dengan 12. Nah, teman-teman, di sini 36 dengan 12 bisa kita coret. 36 dibagi 12 adalah 3. 12 bagi 12 adalah 1, maka di sini tersisa 7 dan 3. 3-nya di sini ada 0,4 ya, atau 30.000. Maka nilai X atau harga dari 14 piring itu adalah 210.000 rupiah. Jadi ini adalah jawabannya. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah E, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal ke-7. Nah, di soal ke-7 ini adalah perbandingan senilai terkait dengan usia. Mari kita kerjakan bersama. Diketahui perbandingan usia Nasya dan Fahrul adalah 4:7. Sedangkan perbandingan usia Fahrul dan Haula adalah 6:5. Nah, teman-teman, berarti di sini ada 3 orang, yaitu Nasya, Fahrul, dan Haula. Kita tuliskan inisialnya. Berarti di sini ada Nasya, kemudian ada Fahrul, dan ada Haula. Nah, kita tuliskan yang diketahui di awal. Nasya dan Fahrul perbandingannya adalah 4:7. Kita tuliskan 4 dan 7. Ini perbandingannya. Kemudian diketahui juga perbandingan antara Fahrul dan Haula adalah 6:5. Teman-teman tidak perlu bingung, cukup dituliskan di sini 6:5. Kemudian diketahui jika usia Nasya 12 tahun, yang diketahui di sini Nasya usianya adalah 12 tahun. Berapakah selisih usia Fahrul dan Haula? Yang ditanyakan adalah berapa selisih antara Fahrul dan Haula. Seperti ini ya. Oke.
Nah, teman-teman, sebelum kita mencari perbandingan atau selisih umur Fahrul dan Haula, kita harus menyetarakan perbandingan-perbandingan yang ada pada soal. Fahrul di sini ada 7 dan 6. Maka untuk menyetarakan, caranya sangat mudah, teman-teman. Kita cukup mengalihkan saja. Maka perbandingan Fahrul sekarang menjadi 7 dikali 6 yaitu 42. Nah, bagaimana dengan perbandingan Nasya dan Haula? Perhatikan di sini, teman-teman harus teliti. Untuk perbandingan Nasya, karena Nasya berada di atas sebelah sini, maka nilai perbandingan Nasya ini dikali dengan 6. Kenapa? Karena perbandingan Fahrul yang sebelah atas ini juga dikali dengan 6. Maka untuk menyamakan, perbandingan Nasya juga dikali dengan 6. Maka 4 dikali 6 adalah 24. Baik, berikutnya perbandingan dari Haula. Oke, di sini perbandingan Haula itu dikali dengan 7. Kenapa dikali dengan 7? Karena 6 yang ada di sini menjadi 42 itu dengan dikali 7. Maka perbandingan Haula yang sama-sama ada di bawah itu juga dikali dengan 7. Maka di sini tersisa 35. Nah, di sini perbandingan antara Nasya, Fahrul, dan Haula sudah setara, yaitu 24 dibanding 42 dibanding dengan 35. Karena perbandingannya sudah setara, maka kita bisa langsung lakukan operasi perbandingannya. Usia Nasya dibanding dengan selisih antara Fahrul dan Haula itu adalah usia Nasya di sini diketahui 12 tahun, sedangkan selisih antara usia Fahrul dan Haula itu belum diketahui. Maka kita coba tuliskan X. Kemudian kita masukkan di sini Nasya perbandingannya adalah 24, maka kita tuliskan 24 dibanding dengan Fahrul dikurang dengan Haula. Berarti di sini 42 dikurang 35 sama dengan 12 dibagi dengan X. 24 dibagi dengan 42 dikurang 35. Kita kurangkan terlebih dahulu. 42 dikurang 35 itu adalah 7. Maka kita tuliskan 24 per 7 sama dengan 12 dibagi dengan X. Maka di sini kita bisa kalikan silang. 24 dikali dengan X sama dengan 12 dikali dengan 7. Maka X di sini 12 dikali 7 dibagi 24. 12 dengan 24 bisa kita bagi, sama-sama dibagi 12, maka tersisa 1. Yang di bawah 24 dibagi 12 adalah 2. Maka nilai X adalah 7 dibagi 2 atau sama dengan 3,5. Jadi, selisih usia Fahrul dan Haula di sini adalah 3,5 tahun. Bisa dipahami, teman-teman? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-8. Nah, di sini diketahui Pak Tatang menjual sepeda motor kesayangannya dan ia merugi 20% dari harga belinya. Jadi di sini diketahui ruginya adalah 20% dari harga beli. Jika diketahui harga jualnya adalah 6 juta rupiah, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, di tipe soal tahun sebelumnya kurang lebih bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Diketahui harga jual dari motor Pak Tatang itu adalah 6 juta rupiah. Kemudian di sini Pak Tatang rugi 20% dari harga beli. Oke, pertanyaannya adalah, maka pernyataan yang benar. Kita perhatikan di sini, pernyataannya semuanya tentang harga awal beli atau harga beli. Harga belinya itu berapa kali X jika dibandingkan dengan X yang nilainya sama dengan 1.500.000. Oke, secara mudah, menurut prinsip jual beli, maka harga jual itu adalah harga beli ditambah dengan untung atau dikurangi dengan rugi.
karena di nomor 8 ini rugi, maka dikurang dengan rugi. Diketahui tadi harga jualnya adalah 6 juta. Lalu kita tuliskan 6 juta sama dengan harga beli. Karena harga beli yang ditanyakan, maka kita tuliskan harga beli dikurang dengan rugi. Perhatikan di sini, ruginya adalah 20% dari harga beli. Atau ini juga sama dengan 0,2 harga beli. 20% itu artinya 20 per 100, jadi sama dengan 0,2. Kita tuliskan di sini rugi kita ganti menjadi 0,2 dari harga beli. Maka yang sebelah kanan menjadi harga beli dikurang 0,2 harga beli adalah, ini sama dengan 1 dikurang 0,2 ya teman-teman. Ini menjadi 0,8 harga beli. Ini sama dengan 6 juta. Maka harga belinya adalah 6 juta dibagi dengan 0,8. Berapakah harga belinya? Betul sekali, harga belinya adalah 6 juta dibagi dengan 0,8 itu sama dengan 7.500.000 rupiah. Jadi harga beli dari motor kesayangan Pak Tatang ini adalah 7,5 juta. Nah, sekarang 7,5 juta ini kita hubungkan dengan nilai X. Oke, apa hubungannya? Maka harga awal atau harga beli jika dibandingkan dengan X menjadi 7,5 juta dibanding dengan 1,5 juta dikali dengan X. Di sini kita bisa langsung lakukan operasi pembagian. 75 dibagi 15 itu adalah 5. Maka kita bisa langsung tuliskan di sini harga beli atau harga awal beli itu adalah 5 kali X atau 5X atau 5 kali 1,5 juta. Jadi jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Bisa dipahami? Nah, kemudian di soal ke-9. Ini juga salah satu soal yang keluar di tahun lalu. Perhatikan baik-baik pertanyaan dan tabelnya. Diketahui nilai rata-rata pada pelaksanaan SKD CPNS 2021 serentak hari pertama di kantor regional BKN 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah perbandingan nilai rata-rata TWK dan TKP yang paling kecil terdapat pada. Oke, di sini kita perhatikan ada sebuah tabel yang isinya adalah nilai rata-rata dari setiap kantor BKN yang melaksanakan tes CPNS. Ada nilai rata-rata TWK, TIU, dan TKP. Yang ditanyakan di sini adalah TWK dan TKP. Jadi teman-teman fokus di TWK dan TKP. Kalau kita tuliskan kembali, maka di sini di regional 1 nilai TWK-nya ini 87, nilai TKP-nya adalah 194. Kemudian di regional 2 90 dan 192, kemudian 78 dan 201, 92 dan 199, 84 dan 195. Ini R2, R3, R4, dan R5. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan, maka teman-teman tinggal membandingkan saja 87 banding 194. Nah, gimana caranya menyederhanakan? Cukup susah ya. Oke, 90, 192. Ini juga susah. 78, 201, itu juga susah. Jadi semua yang diketahui perbandingannya itu susah untuk disimpulkan. Maka di sini teman-teman tidak perlu harus menyamakan penyebutnya, kemudian mencari perbandingan keseluruhan. Tapi teman-teman cukup mencari selisih perbandingan TWK dan TKP-nya. Nah, teman-teman, kenapa dicari selisihnya? Karena dengan selisih bisa menggambarkan besar atau kecilnya perbandingan sebuah nilai. Semakin besar perbandingannya, maka semakin besar pula selisih antara dua perbandingan tersebut. Maka di sini
Kita coba cari selisihnya. Ini hasil atau selisih. 194 dikurang dengan 87. Berapa teman-teman? Betul ya. Di sini 107. Kemudian 90 dengan 192 itu adalah 102. 78 dengan 201 itu adalah 123. Kemudian 92 dan 199 itu adalah 107. Sedangkan 84 dengan 195 itu adalah 111. Nah, teman-teman di sini karena yang ditanyakan adalah yang paling kecil, maka kita cari juga selisih yang paling kecil. Di sini sudah jelas terlihat yang paling kecil ada pada regional kedua. Maka jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah B, teman-teman. Cukup mudah ya? Nah, demikian pembahasan perbandingan senilai dengan tipe soal HOTS yang sering keluar di tes SKD sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Master doakan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan hasil yang terbaik dan lolos sampai tahap akhir. Dan lolos sampai dengan tahap akhir dari seleksi CPNS ini. Tetap berjuang teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.